Mungkin ada di antara Anda yang bingung guys tentang apa sih itu rapid test dan apa sih itu swab test. Sering kita dengar namun kita tidak mengetahui apa perbedaan antara rapid dan swab test. Kami akan coba membantu Anda untuk menjelaskannya secara sederhana. Namun sebelumnya jangan lupa untuk mendukung kami dengan subscribe dan berikan komentar, dan juga jangan lupa aktifkan notifikasi. Halo, jumpa lagi guys bersama Mimin Freddy. Hari ini senang sekali dapat kembali menemani kalian. Dan kali ini kita akan belajar sedikit. Mungkin ada di antara kita yang masih kebingungan sering mendengar istilah rapid test dan tes swab. Itu apaan ya? Mungkin di antara kalian juga ada yang sudah mengetahuinya. Namun tidak ada salahnya kita sama-sama menyimak apa yang akan kita jelaskan di sini guys. Baik, kita langsung aja. Rapid test memeriksa virus menggunakan IgG. Maaf ya kalau ada salah penyebatan, atau IgG, dan IgM atau IgM yang ada di dalam darah. IgG dan IgM adalah sejenis antibodi yang terbentuk di tubuh saat mengalami infeksi virus. Jika seseorang terinfeksi virus, maka jumlah IgG-nya dan IgM-nya di tubuh akan bertambah guys. Hasil rapid test dengan sampel darah tersebut dapat memperlihatkan adanya IgG atau IgM yang terbentuk di tubuh. Apabila terbukti atau adanya IgG atau IgM, maka hasil rapid test dinyatakan positif adanya infeksi dalam tubuh kalian guys. Jadi itu penjelasan yang sederhana, namun di sini memang segala macam virus pasti akan diperlihatkan di situ diagnosanya. Semuanya positif guys, gitu ya. Nah, hasil tersebut bukanlah diagnosis yang menggambarkan infeksi COVID-19 seperti yang barusan Mimin Freddy sampaikan tadi ya. Kendati demikian, orang yang hasil rapid testnya positif perlu menjalani pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan swab tenggorokan atau hidung guys. Pemeriksaan ini dinilai lebih akurat sebagai patokan diagnosis sebab virus corona akan menempel di hidung atau tenggorokan bagian dalam saat ia masuk ke dalam tubuh kalian guys. Dan ini sangat berbahaya karena dia akan dengan cepat berkembang biak guys. Tes COVID ini penting dilakukan guys untuk mendeteksi infeksi virus corona pada orang yang merasakan gejala COVID-19. Atau mungkin kalian tidak sadari atau siapapun tidak menyadari bahwa pernah melakukan kontak karena memang virusnya tidak kelihatan ya. Nah, jadi untuk daripada menebak-menebak, makanya itu diadakan namanya tes tadi yang tadi sudah disebutkan ya. Jadi kalian sudah dapat mengetahui tadi kita sudah menjelaskannya rapid test dan tes swab tadi. Jadi mereka semuanya punya perbedaan yang kalian dapat mengetahuinya. Nah, lebih sederhana lagi, rapid test adalah metode tes atau pengujian yang dapat mendeteksi virus secara khusus dan dapat mengenali fragmen RNA guys, termasuk RNA SARS-CoV-2 atau COVID-19. Jadi seperti itu ya penjelasan simpelnya. Jadi untuk pemeriksaan rapid test yang ada di Indonesia dilakukan menggunakan sampel darah. Makanya waktu awal-awal itu darah diambil di sana ya. Diketahui rapid test hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit hingga hasilnya bisa keluar. Sedangkan tadi swab test itu diambil melalui hidung dan tenggorokan bagian dalam saat masuk ditusuk ke dalam tubuh situ. Diambil semacam lendir kayak gitu ya, karena diperkirakan virus tersebut menempel di sana guys.
Nah, sekarang kita masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan masing-masing. Salah satu kelebihan pemeriksaan rapid test adalah tes ini cepat dan mudah untuk dilakukan dan sudah pasti murah juga ya. Kekurangan hasil tes ini tidak bisa digunakan untuk mendiagnosis COVID-19 seperti kata Mimin Freddy tadi bilang, bahwa kalau tubuh kalian terinfeksi, bukan cuma virus COVID, virus apapun itu pasti akan menandakan positif guys. Mungkin bahkan ini ya perlu dikonsultasikan jika flu biasa pun akan dikatakan COVID di sana. Pasien positif rapid test harus melalui pemeriksaan lanjutan yaitu swab. Makanya setelah di awal-awal itu waktu Indonesia COVID melanda sejak bulan Maret awal kalau nggak salah 2020, itu kebanyakan pakai itu tapi kurang akurat. Sementara itu pasien yang negatif idealnya mengulang rapid test 7-10 hari kemudian. Jika tidak memungkinkan untuk mengulang maka harus tetap isolasi di rumah selama 14 hari. Hal ini disebabkan IgG dan IgM-nya yaitu antibodi yang diperiksa melalui rapid test tidak langsung terbentuk begitu seseorang terinfeksi. Dibutuhkan waktu kurang lebih 7 hari hingga antibodi tersebut terbentuk. Jadi semisalnya kamu atau seseorang menjalani pemeriksaan rapid test hari ini padahal baru terpapar virus corona kemarin, maka kemungkinan besar hasilnya akan negatif. Nah, itu kelemahannya guys ya. Jadi tidak akurat. Nah, ini yang dinamakan dengan false negatif atau negatif palsu. Begitupun saat rapid testnya positif bisa saja ternyata false positif atau positif palsu, sebab IgG dan IgM-nya akan terbentuk setiap infeksi terjadi, bukan hanya akibat infeksi COVID-19. Banyak hal bisa menyebabkan positif. Jadi jika rapid test menunjukkan hasil positif, kemungkinan ada dua, yaitu benar terinfeksi atau terinfeksi virus lain seperti demam berdarah atau virus-virus lain yang tadi sudah Mimin Freddy sebutkan ya guys. Kita masuk ke tes swab, dan ini adalah tindakan pengecekan untuk mendapatkan sampel yang digunakan dengan metode polimerasi atau PCR ya, polymerase chain reaction atau PCR sering kita dengar ya. Pemeriksaan swab menggunakan sampel lendir yang tadi sudah dibahas di awal, diambil dari dalam hidung atau tenggorokan seseorang yang hendak diperiksa. Adapun sampel lendir yang diambil dengan metode swab akan diperiksa menggunakan metode PCR tadi ya. Hasil akhir dari pemeriksaan tersebut nantinya menunjukkan ada atau tidaknya virus corona dalam tubuh seseorang. Nah, berapa lama nih masalahnya kalau kita di swab test tersebut? Pengujian menggunakan metode PCR membutuhkan waktu berjam-jam guys. Nah, tapi barusan disampaikan sama Bapak Presiden ya, harus nggak boleh lebih dari sehari. Hal ini bergantung pada kapasitas laboratorium yang digunakan untuk memeriksa sampel. Jadi memang kalau PCR ini atau swab test ini memang harus menggunakan laboratorium ya guys ya. Cara kerjanya, untuk cara kerja pengajuan swab hanya dengan metode PCR. Hasil akhir dari pemeriksaan ini nantinya akan benar-benar memperlihatkan ada atau tidak virus corona di dalam tubuh seseorang. Kelebihan dan kekurangannya pengambilan spesimen lender menggunakan swab yang pemeriksaan menggunakan PCR adalah metode yang paling akurat dalam mendeteksi virus SARS-CoV-2 ini. Namun, pemeriksaan ini membutuhkan waktu yang lebih lama dan lebih rumit dan sudah pasti lebih mahal juga. Pemeriksaan sampel pun hanya bisa dilakukan di laboratorium dengan kelengkapan khusus sehingga kapasitas pemeriksaan tidak terlalu besar. Oleh karena itu butuh waktu beberapa hari hingga hasil tes bisa keluar guys. Semoga ini dapat dipahami. Yuk, demikian guys podcast kita hari ini. Semoga kalian dapat makin jelas nih apa itu rapid test, apa itu tes swab antigen atau PCR gitu tadi sudah dijelaskan ya.
Jika memang konten ini dapat mengedukasi kita semua atau mengedukasi beberapa orang yang kurang ngerti, silakan dibagi ke mereka supaya dapat mengerti jauh lebih baik lagi. Dan kami tetap menunggu kalian di 089530945819 bagi kalian yang punya masalah yang mungkin tidak bisa terpecahkan. Seperti dalam kesempatan kemarin ada beberapa rekan kita di sini membagikan bahwa dia terpapar COVID dan akhirnya dapat melewati supaya bisa menyemangati beberapa teman kita yang sedang isoman atau yang sedang terpapar. Kita tunggu kalian ya. Dan kami juga sangat membutuhkan dukungan support kalian guys untuk peningkatan dan perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga memberikan komentar di kolom komentar ya untuk melengkapi kami. Dan terima kasih bagi yang sudah mendukung kami. Dan akhir kata, Mimin Freddy mohon pamit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, koreksi dan idenya silahkan tulis di kolom di bawah ya untuk kemajuan channel podcast ini. Tetap jaga kesehatan kalian, gunakan masker, cuci tangan, istirahat yang cukup, olahraga ringan untuk menjaga stamina dan imunitas kalian. Dan jika tidak penting-penting banget guys, tidak perlu keluar. Kalau kalian harus keluar, gunakan masker dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. God bless you all.